Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Hamzah Ramadan dari SMK Dharma Siswa 1 Sidoarjo. Berikut aksi nyata kurikulum merdeka saya. Pertama, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum perlu berubah seiring waktu karena alasan-alasan berikut: perkembangan pengetahuan dan teknologi, persiapan untuk dunia kerja, kebutuhan sosial dan ekonomi, diversifikasi pembelajaran, konteks global, evaluasi dan peningkatan, perubahan sosial, pengembangan pribadi, tuntutan pendidikan inklusif, dan penemuan baru dalam metodologi pengajaran. Pertama adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi terus berkembang, pasti, dengan cepat. Kurikulum harus mencerminkan perkembangan terbaru dalam berbagai bidang agar siswa dapat mengikuti tren dan inovasi terbaru. Persiapan untuk dunia kerja. Dunia kerja terus berubah. Kurikulum harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk memasuki pasar kerja modern. Kemampuan seperti pemecahan masalah, kreativitas, pemikiran analitik, dan kolaborasi semakin dihargai oleh pengusaha. Jadi harus sering berkolaborasi dengan dunia industri. Berikutnya adalah kebutuhan sosial dan ekonomi. Kurikulum perlu mencerminkan kebutuhan masyarakat dan ekonomi. Misalnya, jika ada permintaan tinggi untuk lulusan di bidang tertentu, kurikulum dapat disesuaikan untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan oleh industri pastinya atau dunia kerja. Diversifikasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Kurikulum yang beragam dapat mengakomodasi berbagai jenis pembelajaran dan minat siswa, sehingga lebih inklusif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang. Secara konteks global, globalisasi membuat dunia semakin terhubung. Kurikulum perlu mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang sadar dan beradaptasi dengan lingkungan multikultural. Secara evaluasi dan peningkatan, melalui perubahan kurikulum, institusi pendidikan dapat menguji dan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pembelajaran. Hal ini membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik. Perubahan sosial. Nilai-nilai dan norma sosial juga dapat berubah seiring waktu. Kurikulum dapat disesuaikan untuk mempromosikan pemahaman tentang isu-isu sosial yang relevan dan membangun kesadaran sosial. Pengembangan secara pribadi. Kurikulum tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pengembangan pribadi secara keseluruhan. Perubahan dalam kurikulum dapat mengintegrasikan aspek-aspek seperti keterampilan interpersonal, kesejahteraan mental, dan etika. Kebutuhan pendidikan inklusif. Kurikulum perlu mengakomodasi keberagaman siswa, termasuk
mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif memerlukan pendekatan kurikulum yang beragam dan fleksibel. Penemuan baru dalam metodologi pengajaran. Penelitian tentang metode pengajaran yang lebih baik terus berlanjut. Perubahan kurikulum dapat mencerminkan temuan terbaru dalam neuroscience, psikologi belajar, dan pendekatan pengajaran yang lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke topik atau tema kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka atau KUMER, biasa banyak menyebut? Kurikulum merdeka adalah pendekatan dalam pendidikan yang lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, pemikiran kritis, dan kemandirian siswa. Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, ini ya. Merujuk ada di sumber informasi pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Nah, linknya berikut. Pemberdayaan siswa. Kurikulum merdeka memberi siswa lebih banyak kebebasan untuk mengatur pembelajaran mereka sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Ini dapat membantu meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemberdayaan siswa terhadap pendidikan mereka sendiri. Pemikiran kritis. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Mereka tidak hanya mengingat fakta-fakta, tetapi juga memahami konteksnya dan mengembangkan kemampuan untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan berargumentasi. Nah, ya. Minat pribadi. Kurikulum merdeka memungkinkan siswa mengeksplorasi minat pribadi mereka dalam pembelajaran. Ini dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi siswa, membantu mempertahankan motivasi mereka. Nah, ini yang secara minat pribadi. Mandirian belajar. Dengan memberikan siswa tanggung jawab lebih besar atas pembelajaran mereka, kurikulum merdeka membantu mengembangkan kemandirian dalam belajar. Siswa belajar bagaimana mengatur waktu, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Sedangkan untuk persiapan masa depan, dunia modern menghargai keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kurikulum merdeka dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan ini, mempersiapkan mereka untuk sukses di berbagai bidang. Penghargaan terhadap keberagaman. Setiap siswa memiliki keunikan dan bakatnya sendiri. Kurikulum merdeka menghargai keberagaman ini dan mengakui bahwa pendekatan yang sama mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Ini kelebihan dari kurikulum merdeka. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Semoga Bapak Ibu Guru semuanya sukses dan dapat mendidik peserta didik dengan maksimal melalui kurikulum merdeka ini. Salam sukses untuk pendidikan, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.